Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas terkait artikel penelitian budaya si Palambi dalam praktik bagi hasil. Sebelum kelompok kami membahas materi artikel tadi, kan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Chelsea Risma Ispravati dengan NIM akhir 276. Dan selanjutnya ada Bunga Aura Rista Wardani dengan NIM akhir 149. Lalu ada Revani Celasyam dengan NIM akhir 318. Lalu ada Salwa Ratna Dewanti dengan NIM akhir 323. Dan yang terakhir Yeriko Stefanus Sinaga dengan NIM akhir 030. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait definisi penelitian interpretif yang sesuai dengan RPS yang akan kita bahas kali ini. Penelitian interpretif adalah sebuah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna di balik fenomena sosial. Pendekatan ini melihat realitas sebagai sesuatu yang dibangun secara sosial atau konstruksi sosial dan bergantung pada interpretasi subjek penelitian. Daripada mencari fakta objektif yang dapat diukur secara kuantitatif, penelitian ini berupaya menggali perspektif, pengalaman, dan pemahaman mendalam dari individu yang terlibat. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas terkait ciri-ciri penelitian kualitatif pada artikel. Yang pertama yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian tidak menggunakan angka atau perhitungan statistik, melainkan menggambarkan fenomena budaya si Palambi secara naratif dan mendalam. Lalu berfokus pada makna dan nilai budaya. Tidak hanya melihat hasil materi dari bagi hasil, tetapi juga nilai keadilan, tolong menolong, dan kemaslahatan yang terkandung dalam praktik tersebut. Baik, ciri-ciri selanjutnya yaitu data dikumpulkan langsung di lapangan, di mana pengumpulan data ini melalui wawancara dengan petani sawah, pemilik lahan, dan tokoh adat, serta observasi langsung sehingga hasilnya lebih kontekstual dan nyata. Lalu ada menggunakan informan kunci, di mana informan ini berasal dari masyarakat adat Ulu Salu, yaitu petani, pemilik lahan, tokoh adat, dan kelompok kerukunan keluarga Bastem yang paham betul dengan praktek si Palambi ini. Selanjutnya ada analisis data bersifat induktif, di mana dari hasil wawancara dan observasi, data direduksi, lalu dikategorikan, lalu ditarik tema umum tentang budaya si Palambi sebagai dasar kerjasama bagi hasil. Selanjutnya, kontekstual berbasis lokalitas, di mana penelitian ini melekat pada situasi sosial budaya masyarakat Ulu Salu di Luwu, sehingga hasilnya relevan dengan kearifan lokal. Baik, selanjutnya ada tujuan penggunaan penelitian kualitatif dalam artikel. Yang pertama, ada menggali fenomena sosial budaya, di mana penelitian ini bukan hanya melihat angka atau keuntungan dari praktik bagi hasil, tapi lebih ke bagaimana praktik itu hidup dalam masyarakat adat Ulu Salu. Artinya orang berbagi hasil bukan semata-mata karena hitungan bisnis, tetapi karena ada nilai budaya yang menekankan kebersamaan, saling membantu, dan menjaga hubungan baik antar warga. Lalu yang kedua ada mengungkap makna di balik praktik, di mana praktik ini mencerminkan solidaritas atau saling menopang antar warga, keadilan, di mana pembagian yang dianggap wajar dan adil sesuai kesepakatan adat. Lalu ada kemaslahatan bersama, yang tujuannya bukan untuk memperkaya satu pihak, tetapi agar semua anggota masyarakat mendapat manfaat dan tetap harmonis. Lalu yang ketiga ada melestarikan kearifan lokal, di mana ada dokumentasi budaya si Palambi ini sangat penting agar tidak hilang oleh pengaruh kapitalisme dan sistem modern. Lalu yang keempat, penghubungan adat dengan akuntansi syariah, di mana menunjukkan bahwa praktik adat si Palambi ini sejalan dengan akad-akad dalam Islam, yaitu ada musako, mukhobaro, dan muzaroah, sehingga bisa memperkaya teori akuntansi syariah. Lalu yang terakhir ada memberi manfaat praktis bagi masyarakat, di mana hal ini menjadi pedoman bagi petani dan pemilik lahan tentang bagaimana cara mengelola kerjasama yang adil, efektif, dan saling menguntungkan. Baik, sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh teman saya tentang penelitian interpretif atau yang disebut dengan penelitian kualitatif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Jadi, studi kasus adalah strategi penelitian untuk menyelidiki secara mendalam fenomena dalam konteks kehidupan nyata tertentu. Untuk ciri-cirinya itu ada 3, yaitu fokus pada satu kasus spesifik,
Yang kedua, data diambil dari berbagai sumber, cocok untuk studi budaya, organisasi, atau komunikasi. Jadi, di artikel ini, kasus yang dikaji adalah masyarakat adat Ulu Salu dengan sistem bagi hasilnya yang unik. Jadi, pendekatan studi kasusnya ini sudah sangat tepat. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang perbedaan antara kualitatif dan studi kasus. Untuk aspek pertama ini ada fokus. Kalau penelitian kualitatif itu lebih ke makna budaya Sipalabinya. Nah, kalau studi kasus itu lebih ke komunitas adat Ulu Salunya. Terus selanjutnya ini ada tujuan. Kalau di penelitian kualitatif lebih ke memahami nilai keadilan, tolong menolong. Tapi kalau di studi kasus itu lebih menjelaskan tentang praktik bagi hasilnya. Kalau tentang teknik ini kalau penelitian kualitatif itu lebih ke wawancara, observasi, dan interpretasi. Nah, kalau di studi kasus itu lebih ke observasi lapangan dan wawancara. Selanjutnya yang terakhir yaitu hasil. Nah, kalau di penelitian kualitatif itu lebih ke pemahaman budaya dan spiritualitasnya. Kalau di studi kasus itu lebih ke data praktik sistem bagi hasil desa. Ya, saya akan menjelaskan materi tentang kecermatan penelitian. Kecermatan penelitian ada beberapa. Yang pertama ada memahami konteks budaya Sipalambi secara mendalam dan juga menggali nilai-nilai lokal, bukan hanya fakta teknis. Yang ketiga, menampilkan suara informan tanpa menghakimi, dan juga menafsirkan temuan dalam kerangka teori keadilan dan kemaslahatan. Dalam artikel ini, peneliti memakai pendekatan interpretif karena ingin memahami makna dari budaya Sipalambi, yaitu nilai tolong-menolong dalam sistem bagi hasil. Tapi karena penelitian hanya dilakukan di satu desa, yaitu Ulu Salu, maka disebut juga studi kasus. Jadi artikel ini pakai pendekatan interpretif dan strategi studi kasus secara bersamaan.